Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwatu fillah, alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Adabil Mufrad yang menerangkan tentang adab dan akhlak yang diajarkan oleh Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mempelajarinya agar kemudian kita bisa menirunya, terbimbing dengan bimbingan Rasuluna al-Karim alaihi salatu wassalam. Dan kita memasuki bab yang berikutnya. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari, Abu Abdullah Amirul Mu'minin fil Hadith rahimahullahu ta'ala. Babu man lam yuwajih an-nas bi kalamihi. Bab man lam yuwajih an-nas bi kalamihi. Yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, beliau hendak menerangkan salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada saat mengingkari sebuah kemungkaran atau pada saat hendak menyampaikan satu nasihat kepada seseorang dari kaum muslimin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
yang merupakan uswatun hasanah, yang memiliki akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Beliau berusaha untuk memperbaiki kondisi manusia dengan cara yang terbaik. Termasuk di antara uslub metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengingkari kemungkaran atau dalam menyampaikan satu nasihat, di mana beliau apabila beliau menyampaikannya, beliau tidak mempermalukan seseorang di hadapan umum dengan menyampaikan nasihat yang menyebabkan seorang itu malu, yang menyebabkan seorang itu dihinakan. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namanya yang didengarkan oleh setiap yang hadir. Ini bukan uslub metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan nasihatnya atau dalam mengingkari satu kesalahan, satu kemungkaran yang dilakukan oleh sebahagian para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa yang sifatnya umum, yang tidak menjurus kepada orang-orang tertentu, dengan tidak menyebut nama mereka yang menyebabkan dia merasa dipermalukan. Dan ini ma'asyira al-ikhwah rahimakumullah merupakan adab yang sangat mulia sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tujuan memberi nasihat dan tujuan mengingkari sebuah kemungkaran, mengingkari satu kesalahan yang terjadi, tujuannya adalah untuk memperbaiki, mengarahkan kepada yang lebih baik. Maka tentu merupakan hal yang buruk apabila seseorang mengingkari sebuah kemungkaran yang dapat menyebabkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Maka ini termasuk perkara yang mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi yang menyebabkan timbulnya kemungkaran yang lebih besar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau apabila beliau memberi nasihat dengan bahasa yang sifatnya umum, dengan tidak menyebutkan nama-nama mereka di hadapan khalayak, di hadapan hadirin, sehingga mereka tidak dipermalukan. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, man lam yuwajihin nasa bikalamih. Al-muwajahah, yang dimaksud al-muwajahah yakni berhadapan langsung, wajah dengan wajah, itu asal maknanya. Man lam yuwajihin nas, yakni yang tidak menghadapi manusia, yang tidak menasihati manusia dengan cara terfokus kepada orang-orang tertentu dengan ucapannya. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sebab terkadang ada sebahagian manusia berkeinginan untuk menyampaikan kebaikan, berkeinginan untuk memberi nasihat,
atau mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi, namun justru semakin menyebabkan kemungkaran atau menyebabkan seorang yang dinasihati merasa dipermalukan, merasa dihinakan, seperti yang disebutkan oleh seorang penyair, rama naf'an fadarra min ghairi qasdin wa minal birri ma yakunu uquqa. Seseorang menghendaki satu manfaat namun memudaratkan tanpa dia merasa. Sesungguhnya di antara perbuatan kebaikan justru ada yang menyebabkan keburukan. Seseorang ingin memberi nasihat misalnya, sementara ada hadirin, ada orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu kemudian dia melihat orang ini melakukan kesalahan, maka dia langsung tunjuk hidungnya, kamu begini, kamu begitu, di hadapan orang lain. Tidak setiap orang mampu untuk memikul beban yang seperti ini, dinasihati di hadapan orang lain, disebut namanya, atau ditertawakan misalnya. Ada satu hal yang dia melakukan sesuatu, ya, yang dia mungkin tidak mengetahui, lalu kemudian menyebabkan orang tersebut tertawa, akhirnya dia ditertawakan, yang menyebabkan dia tersinggung, yang menyebabkan dia merasa dihina. Maka ini termasuk di antara bentuk qillatul adab, kurangnya adab. Atau misalnya disampaikan di hadapan umum, fulan bin fulan demikian, yang akhirnya dia tersinggung. Maka hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak sepantasnya diperlakukan seorang muslim yang menyebabkan dia merasa dipermalukan dan dihinakan. Apabila ingin menyampaikan nasihat, ya, nasihat bukan di khalayak ramai misalnya, dia memanggilnya, lalu kemudian terjadi pembicaraan berdua, ya akhi, ana lihat antum seperti ini, mungkin ahsan. Tidak demikian. Nah, atau jika di hadapan umum, sifatnya umum, tidak dengan cara menyebutkan namanya secara khusus, ya. Misalnya dia mengatakan, ada sebagian orang, ada sebagian manusia yang begini dan begitu, sehingga seorang tidak merasa bahwa yang dimaksud dengan ucapannya adalah dia secara khusus. Pembahasan secara umum. Ini yang dimaksud dalam judul bab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Terkecuali apabila diketahui oleh khalayak ramai bahwa fulan fajir, fulan orang yang gemar melakukan perbuatan kemaksiatan misalnya, atau si fulan penyebar bid'ah masyhur, sehingga merupakan kemaslahatan apabila disebutkan namanya misalnya, maka yang demikian tidak mengapa. Para ulama membolehkan hal tersebut, menyebutkan nama fulan misalnya yang telah menyebarkan bid'ah, maka berhati-hatilah kalian dari si fulan, disebabkan karena fulan mengajarkan kepada manusia yang tidak datang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan namanya.
maka ini kembali kepada maslahat. Apabila kemaslahatan menghendaki hal tersebut, maka disebutkan, tidak mengapa. Namun secara umum, misalnya ada seorang yang melakukan kesalahan yang dia tidak siap untuk dinasihati di hadapan khalayak, maka jangan dia menyampaikan nasihat atau menyampaikan teguran di khalayak umum yang menyebabkan dia merasa dipermalukan dan dihinakan. Ya, apalagi kalau sampai terjadi pertengkaran di hadapan umum yang menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis dengan sanadnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, sana'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an farakhasa fihi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan sesuatu, lalu beliau memberi rukhsah, memberi keringanan kepada umatnya untuk melakukan hal tersebut, yakni membolehkan umatnya untuk melakukannya. Fatanazzaha anhu qaumun, yang menyebabkan ada satu kaum yang meninggalkannya. Tanazzah maksudnya dia mensucikan diri darinya dengan tidak melakukannya, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan umatnya untuk melakukan hal tersebut. Bahkan beliau sendiri melakukannya. Ada sebagian kaum tidak ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa balagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebagian kaum yang enggan melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khatabah, maka berkhutbahlah Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa hamidallah, dan beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, lalu kemudian beliau mengucapkan, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani syai'i asna'uhu. Apa keadaan kaum itu? Bagaimana keadaan kaum itu yang mereka mensucikan diri mereka untuk melakukan sesuatu yang aku sendiri melakukannya? Ya, ini mereka menganggap bahwa tidak melakukan itu lebih baik, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Fa wallahi inni la a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah. Demi Allah, sesungguhnya aku lebih berilmu tentang Allah daripada mereka, dan aku adalah hamba yang paling takut kepada Allah dari mereka. Demikian hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Al-Adabul Mufrad, dan Al-Allamah Al-Albani rahimahullah mensahihkannya, menyebutkan dalam Sahih Al-Adabil Mufrad. Maka di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha menerangkan tentang keadaan sebagian kaum yang enggan melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dalam riwayat ini tidak disebutkan perbuatan apa itu, apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan padanya rukhsah, keringanan. Dan di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim disebutkan yang lebih lengkap dari riwayat yang disebutkan dalam hadis ini tentang kejadian sebagian sahabat yang mendatangi sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu setelah mereka mendengarkan penjelasan dari istri Nabi alaihi salatu wassalam, faka'annahum taqalluha, maka mereka menganggap sedikit sekali yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, kalau begitu saya salat setiap malam, saya salat dan tidak pernah tidur di malam hari, tidak ada waktu untuk beristirahat. Yang satunya mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari, tidak ada satu hari pun di mana saya berbuka padanya. Yang satunya mengatakan, saya tidak ingin menikah, yang tujuannya agar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ketiga amalan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beralasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dan beristirahat, berpuasa dan kadang tidak berpuasa, dan beliau menikahi para wanita karena beliau adalah hamba yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kami tidak ada jaminan. Sehingga mereka berkeinginan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tanazzuh, at-tanazzuh, menjauhkan diri dari beberapa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan ingin fokus beribadah, ingin lebih bersemangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau berkhutbah, lalu beliau pada saat berkhutbah memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau pun mengucapkan apa yang beliau sampaikan. Ma balu aqwamin, ada apa dengan kaum tersebut? Mereka mengucapkan ini dan itu. Mereka ingin menjauhkan diri untuk melakukan amalan-amalan yang aku sendiri mengerjakannya, aku sendiri melakukannya. Diingkari oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada beberapa faedah yang penting untuk kita sebutkan. Di antara faedah yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa hadis ini termasuk asal di antara hadis-hadis yang memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mutaba'atul Rasul dalam setiap perkara yang wajib atau yang mandub, mustahab, yang wajib atau yang sunnah. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ucapkan, dan apa yang beliau amalkan. Dan tidak sepantasnya seseorang meninggalkan apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahwa meninggalkannya itu lebih afdal, meninggalkannya lebih mendekatkan diri kepada Allah.
Lalu siapa yang lebih baik? Apakah dia atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menjadi hamba yang paling mulia, yang beliau menyatakan tentang dirinya, ana sayyidu walad ibni Adam, aku adalah sayyidnya seluruh manusia. Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah manusia yang terbaik dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal akhlak, dalam hal suluk, dalam berbagai hal. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terbaik. Oleh karena itu, tidak akan menjadi baik seseorang apabila dia meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahwa dia ingin lebih fokus beribadah, meninggalkannya lebih baik, padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukannya. Padahal Rasulullah melakukannya. Berbeda kalau misalnya seorang meninggalkan sesuatu yang bukan kaitannya dengan ibadah, yang bukan kaitannya dengan al-afdhaliyah, tapi kaitannya dengan sesuatu yang khusus menimpa dirinya. Misalnya seorang, saya tidak makan daging. Kenapa? Karena saya punya penyakit. Ya. Kalau saya makan daging akan menyebabkan demikian dan demikian. Ya, tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah. Tapi yang dimaksud di sini adalah meninggalkan dengan menganggap bahwa meninggalkannya itu lebih baik, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam melakukannya. Beristirahat di malam hari. Ada waktu-waktu seorang beristirahat, ada waktu-waktu seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada seorang meletih-letihkan dirinya bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan cara yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah para ulama salaf mengatakan iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sederhana, namun dalam koridor sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah, sebab tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia mengamalkan sesuatu, ya, pada saat dia melakukan sesuatu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, maka tentu akan terkesan bahwa apa yang dia lakukan itu lebih baik. Apa yang dia lakukan lebih baik. Atau sebaliknya, tatkala dia meninggalkan sesuatu taqarruban ila Allah azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah, dia meninggalkannya padahal Rasulullah melakukan, maka terkesan dia menganggap dirinya lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia menganggap dirinya lebih baik. Mesti demikian. Wah, saya enggak makan daging, saya enggak mau makan daging, ya, lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Rasulullah memakannya. Dia tidak makan karena alasan zuhud, ya, atau dengan alasan wara', padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam makan daging, ya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, satu hal yang tidak dibenarkan
ketika seorang merasa wara' meninggalkan sesuatu yang justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nah, atau hal-hal yang lainnya. Misalnya dia mengatakan, wah, saya tidak pernah sama sekali dalam hidup saya kencing berdiri. Saya menjauhkan diri dari kencing dalam keadaan berdiri. Ya. Dan dia merasa bahwa seorang kencing berdiri itu satu perbuatan yang tidak sepantasnya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukannya. Permasalahan dia tidak pernah dia tidak melakukannya karena mungkin tidak biasa atau yang semisalnya, itu tidak jadi masalah. Tapi tatkala dia tidak melakukannya dengan menganggap bahwa orang yang melakukannya menunjukkan kerendahan, yang tidak pernah melakukannya itu lebih afdal, lebih baik, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan demikian seterusnya dalam setiap banyak permasalahan. Terkadang ada sebagian menganggap dengan meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih menunjukkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau tidak mau dia menganggap bahwa orang yang melakukan hal tersebut yang justru dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya. Ada sebagian kaum muslimin, ya, dia merasa bangga hanya memiliki satu istri. Wah, saya satu aja, ya, itu lebih baik daripada lebih. Orang yang berpoligami itu mulai dia menyinggung seseorang yang beristri lebih dari satu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Imam Al-Bukhari, tazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummah aktsaruha nisa. Menikahlah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini paling banyak istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian kaum muslimin menganggap kalau seorang yang beristri lebih dari satu, istilahnya ghalabat alaihimus syahwah, ini orang didominasi syahwatnya aja, seakan-akan seperti itu. Subhanallah. Maka hal-hal yang seperti ini, ma'asyarul rahimakumullah, ya, dikhawatirkan terjatuh ke dalam mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan atau apa yang dia tinggalkan dari sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, dia menganggap itu lebih baik. Ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian di antara faedah dari hadis ini yang kaitannya dengan bab yang disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau menyampaikan nasihat, beliau mengatakan ma balu aqwamin. Nah, ini yang menjadi syahid. Mengapa kaum itu? Beliau tidak menyebutkan nama. Mengapa fulan, mengapa Allan mengucapkan ini dan itu? Tidak. Beliau tidak langsung menunjuk hidung fulan dan Allan, namun dengan bahasa yang sifatnya umum. Ada apa kaum ini? Mengapa mereka mengucapkan ini dan itu? Mengapa mereka meninggalkan ini dan itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya?
Dan ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita banyak mendapati riwayat di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam memberi nasihat secara umum dan tidak mengkhususkan dengan menyebutkan nama-nama salah seorang di antara mereka. Dan di antara faedah dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika dibutuhkan. Khutbah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ada dua macam. Ada khutbah yang sifatnya rutin, khutbatul Jum'ah setiap pekan, khutbatul Id ada setiap tahun. Ada pula khutbah yang sifatnya arid, ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, maka beliau berkhutbah. Ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, maka beliau berkhutbah. Ya, jadi kondisi-kondisi yang kaitannya dengan hajah, kebutuhan untuk menyampaikan nasihat atau mengingkari sebuah kemungkaran, maka beliau berkhutbah, naik ke atas mimbar lalu berkhutbah. Dan di antara faedah dari hadis ini bahwa termasuk di antara amalan sunnah membuka khutbah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah, fahamidallah. Jadi tidak memulai dengan bismillah, tapi dengan hamdalah. Kalau kita membaca riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang awal beliau berkhutbah, selalu disebutkan beliau memulai dengan hamdalah, yani hamidallah wa athna alaih, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah azza wa jalla, dan tidak memulai dengan basmalah. Wallahu taala a'lam. Dan yang lebih afdal pada saat seseorang memulai atau membuka khutbahnya dengan khutbatul hajah yang masyhur, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan ini sunnah mustahabbah. Namun kalau dia membuka khutbahnya dengan memuji Allah dengan cara yang lain, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau yang lainnya, diperbolehkan. Yang jelas dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini pula menerangkan kepada kita wajibnya memberi nasihat. Memberi nasihat pada saat kita melihat ada satu kekeliruan, ada satu kesalahan, maka merupakan bentuk ukhuwah untuk merekat tali persaudaraan di antara kaum muslimin adalah menegakkan nasihat. Ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka agama itu akan menjadi tegak selama kaum muslimin mereka menegakkan kewajiban untuk saling nasihat menasihati di antara mereka dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Dan di dalam hadis ini pula menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling mengerti tentang Allah, yang paling berilmu tentang Allah, dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila beliau hamba yang paling berilmu, yang paling takut kepada Allah, maka beliaulah yang lebih pantas untuk kita jadikan sebagai pembimbing kita, sebagai panutan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.